Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fahira dari kelas 2A akan menjelaskan materi fitokimia mengenai maserasi, sokletasi, kristalisasi, pemurnian atau rekristalisasi, dan yang terakhir ialah identifikasi senyawa. Materi pertama yaitu persiapan sampel. Persiapan sampel merupakan tahap awal dalam penyiapan bahan baku sebelum dilakukannya tahap produksi. Bahan baku obat yang baik adalah bahan baku yang terstandarisasi sehingga terjamin mutunya. Untuk mendapat simplisia atau bahan baku obat yang bermutu baik, harus ada metode-metode atau teknik penyiapan sampel yang dilakukan. Simplisia yang menjadi bahan baku obat dapat dibedakan menjadi 3 antara lain. Yang pertama ialah simplisia nabati, yaitu simplisia yang berasal dari tanaman. Yang kedua ialah simplisia hewani, yaitu simplisia yang berasal dari hewan utuh atau zat berguna yang dihasilkan oleh hewan. Dan yang terakhir ialah simplisia mineral, yaitu simplisia yang berupa bahan mineral yang belum diolah atau sudah diolah. Proses persiapan sampel terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Tahap pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda, tergantung pada umur, jenis atau spesies, lingkungan tempat tumbuh, dan waktu panen. Secara garis besar, pedoman panen antara lain, yang pertama, tanaman yang dipanen bijinya adalah ketika bijinya yang telah tua. Yang kedua, tanaman yang dipanen buahnya adalah waktu pengambilan dihubungkan dengan tingkat kemasakan yang ditandai dengan perubahan warna. Yang ketiga, tanaman yang dipanen daun pucuknya adalah pengambilan dilakukan pada saat tanaman mengalami perubahan pertumbuhan dari vegetatif ke generatif. Yang keempat, tanaman yang dipanen daun tuanya adalah daun yang telah terbuka sempurna dan terletak pada cabang atau bagian yang menerima sinar matahari sempurna. Yang kelima, tanaman yang dipanen kulit batangnya adalah dilakukan pada saat tanaman telah cukup umur. Yang keenam, tanaman yang dipanen umbi lapisnya, maka pengambilan dilakukan saat umbi mencapai besar maksimum dan pertumbuhan pada bagian atas, misalnya bawang merah atau Allium cepa. Yang ketujuh, tanaman yang dipanen rimpangnya, maka pengambilan dilakukan pada musim kering, ditandai dengan mengeringnya bagian atas tanaman. Tahap yang kedua ialah sortasi basah, yaitu proses pemilahan tanaman yang masih dalam kondisi segar dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya seperti kerikil, rumput, tanah, dan bagian tanaman yang rusak atau bagian tanaman yang tidak digunakan. Tahap ketiga ialah pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih dari mata air yang mengalir. Tahap yang keempat ialah perajangan. Beberapa jenis simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan pada bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tahap yang kelima ialah pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghasilkan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau kerusakan simplisia. Pengeringan simplisia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara alamiah dan pengeringan buatan. Secara alamiah dapat digunakan sinar matahari langsung berupa simplisia berbahan keras seperti kayu, kulit kayu, dan biji. Yang kedua, secara diangin-anginkan berupa simplisia bunga, daun, dan lain-lain. Pengeringan buatan. Alat yang digunakan dalam pengeringan ini adalah mesin pengering atau alat ruang suhu kelembapan, tekanan panas, dan aliran udaranya dapat diatur. Misalnya adalah oven. Yang keenam ialah sortasi kering. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pemilihan bahan-bahan yang telah mengalami proses pengeringan. Sortasi ini umumnya dilakukan terhadap bahan simplisia yang rusak atau terlalu gosong. Proses ini merupakan tahap akhir dari pembuatan simplisia kering sebelum dilakukan pengemasan, penyimpanan, atau pengolahan lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu maserasi. Maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi yang paling sederhana. Maserasi ialah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia dengan merendam simplisia dengan cairan penyari, yaitu pelarut nonpolar atau pelarut setengah air seperti etanol encer. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke rongga sel yang mengandung zat aktif.
Zat aktif akan larut, dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang terjadi sehingga terjadinya keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel, sehingga didapatkan ekstrak larutan simplisia yang pekat. Langkah kerjanya yaitu dengan merendam simplisia dalam wadah menggunakan pelarut penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk agar homogen, lalu disaring untuk diambil filtratnya. Kemudian enap tuangkan kurang lebih 2 hari untuk benar-benar memisahkan filtratnya dari ampas yang masih tertinggal. Baiklah, ini merupakan contoh percobaan maserasi dalam pembuatan tinktur kapsisi, di mana alat yang digunakan ialah beker gelas, gelas ukur, timbangan, pisau dan telenan, batang pengaduk, lumpang, karet dan plastik, kayu dan kain penyaring, serta botol yang berukuran 300 ml. Bahan kimia yang digunakan ialah alkohol 90% serta aquades, di mana prosedur kerjanya ialah cabai merah dibersihkan dan dicuci lalu dibuang bijinya. Iris melintang cabai merah dengan ketebalan lebih kurang 0,3 cm dan timbang lebih kurang 30 gram. Kemudian tuang cabai merah dalam beker gelas lalu tambahkan cairan penyari sebanyak 75 bagian ke dalam beker gelas. Lalu aduk-aduk dan tutup dengan plastik dan karet. Diamkan selama 5 hari dengan diaduk sebanyak 3 kali setiap hari. Saring dan diambil filtratnya serta bilas ampasnya dengan spiritus encer sampai diperoleh 100 bagian dan enap tuangkan selama 2 hari. Yang terakhir masukkan ke dalam botol. Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu perkolasi, di mana perkolasi ialah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi yaitu menempatkan serbuk simplisia di dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Kemudian cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Alat yang digunakan dalam perkolasi yaitu perkolator. Dan cairan yang digunakan untuk menyari disebut cairan penyari atau menstrum. Kemudian larutan zat aktif yang keluar dari perkolator disebut sari atau perkolat, sedangkan sisa setelah dilakukannya penyari disebut ampas atau sisa perkolasi. Kekuatan yang berperan pada perkolasi adalah gaya berat yaitu kekentalan, daya larut yaitu tegangan permukaan, difusi yaitu osmosa, adesi yaitu daya kapiler, dan yang terakhir ialah gesekan atau friksi. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk perkolator. Yang pertama ada perkolator tabung. Biasanya perkolator ini digunakan untuk pembuatan ekstrak cair. Yang kedua ada perkolator paruh yang digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tinktur dengan kadar tinggi. Dan yang ketiga ada perkolator corong. Biasanya perkolator ini digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tinktur dengan kadar rendah. Dari gambar bisa dilihat bagian-bagian dari perkolator corong, yaitu bagian atas terdapat corong pisah, di bagian tengah yaitu perkolator tempat ditempatkannya simplisia, dan di bagian bawah terdapat beker gelas yang digunakan untuk menampung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan perkolasi. Kelebihannya yaitu tidak terjadi kejenuhan dan pengaliran meningkatkan difusi, di mana dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Dan kekurangannya ialah cairan penyari yang digunakan lebih banyak, serta resiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur teknik perkolasi. Yang pertama, basahi 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan 2,5 sampai 5 bagian cairan penyari. Masukkan ke dalam bejana tertutup selama sekurang-kurangnya 3 jam. Pindahkan massa sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan hati-hati. Masukkan cairan penyari secukupnya sampai cairan mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Tutup dan biarkan selama 24 jam. Yang kedua, biarkan cairan menetes dengan kecepatan 1 mili per menit.
Tambahkan berulang-ulang cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 80 bagian per kolat. Yang ketiga, peras massa. Campurkan cairan perasan ke dalam perkolat. Tambahkan cairan penyari hingga diperoleh 100 bagian. Pindahkan ke dalam bejana, tutup, biarkan selama 2 hari di tempat sejuk terlindung dari cahaya. Dan yang terakhir, tuangkan atau disaring. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan ialah kristalisasi. Kristalisasi merupakan suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Mekanisme pembentukan kristal. Yang pertama ialah pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua ialah pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Syarat-syarat kristalisasi: larutan harus jenuh, larutan harus homogen, dan adanya perubahan suhu. Metode kristalisasi yaitu pendinginan, pemanasan, pemanasan dan pendinginan, dan penambahan bahan zat lain. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kristalisasi yaitu: yang pertama, dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Yang kedua, dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih mudah bergerak. Yang ketiga, turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah, maka atom akan sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Dan pada saat itu, mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Dan yang keempat ialah, inti akan menjadi pusat kristalisasi. Dengan makin turun temperatur, makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi. Yang pertama, larutan sampel zat padat dilarutkan ke dalam pelarut panas. Kemudian bubuhkan sedikit norit. Selanjutnya, larutan tersebut dijenuhkan kembali dan kembali dengan pemanas air. Selanjutnya, dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. Dan yang terakhir ialah saring kristal tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kristalisasi dalam pembuatan gula putih dari tebu. Yang pertama, batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian, diuapkan dengan pengapan hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Selanjutnya, kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. Dan yang terakhir, dilakukan proses pemutihan. Oke, kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu pemurnian atau rekristalisasi, di mana rekristalisasi ialah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Tujuan pemurnian didasari dari senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat, sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi 1. Melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. Yang kedua, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Yang ketiga, memisahkan kristal dari larutan supernatan. Yang keempat, hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Dan yang terakhir, bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah 1. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. Yang kedua,
Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. Yang ketiga, pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. Yang keempat, pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. Yang kelima, titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. Yang keenam, sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi. Sebagai berikut. Yang pertama, pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan panas. Yang kedua, pengotor yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal bagian dalam pelarut sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. Dan yang terakhir, pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas, sedikit larut dalam pelarut dingin, akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif. Oleh karena itu, kristal yang terbentuk juga tidak murni benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemilihan pelarut. Nah, pemilihan pelarut ini tergantung dari faktor-faktor seperti mudah memanipulasi, toksisitas rendah, tak mudah terbakar, dan harga yang murah. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi yaitu metanol dengan air, etanol dengan air, aseton dengan air, etanol dengan aseton, etil asetat dengan sikloheksana, benzena dengan petroleum ether, dan yang terakhir pelarut yang mengandung klor dengan petroleum ether. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pelarut yang digunakan dalam rekristalisasi antara lain sebagai berikut. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan. Yang pertama, bila suatu kristal sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut lain. Yang kedua, campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Yang ketiga, rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Yang keempat, senyawa dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan, dalam keadaan panas, di mana zat hanya pelarut sedikit harus ditambah sedikit-sedikit sampai terjadi kejenuhan. Dan yang terakhir, kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dingin pada temperatur kamar, maka kristal akan terpisah. Baiklah, saya akan jelaskan beberapa contoh rekristalisasi dari beberapa golongan senyawa. Yang pertama ada rekristalisasi kafein, di mana padatan yang diperoleh direkristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Yang kedua ada rekristalisasi kapsantin, di mana padatan merah yang diperoleh, kemudian direkristalisasi menggunakan karbon disulfida hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin dengan titik leleh 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Dan jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu identifikasi senyawa. Sebelumnya, golongan senyawa dapat diidentifikasi dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, dan ciri spektrum UV. Identifikasi yang paling penting dan digunakan secara luas adalah pengukuran spektrum serapan dengan menggunakan spektrofotometer. Pengukuran ini tidak merusak warna dan senyawa dapat dipakai lagi untuk uji-uji yang lain. Seringkali gabungan kromatografi dan spektrofotometri memungkinkan fraksinasi menjadi sempurna terhadap campuran alami yang sangat kecil jumlahnya dan identifikasi setiap komponennya secara pasti. Oke, baiklah, di sini saya akan jelaskan 3 jenis spektrum serapan yang telah dikenal dan banyak digunakan, yaitu ada sinar tampak, ultraviolet, dan inframerah. Yang pertama ialah sinar tampak. Sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang tampak disebut warna komplementer. Zat yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri sinar tampak adalah zat dalam bentuk larutan dan zat tersebut harus tampak berwarna, sehingga analisis yang didasarkan pada pembentukan larutan
disebut juga metode kolorimetri. Jika tidak berwarna, maka larutan tersebut harus dijadikan berwarna dengan diberikan reagen tertentu yang spesifik. Reagen tersebut disebut reagen pembentuk warna atau chromogenic reagen. Yang kedua ada spektrofotometer UV. Daerah pengukuran spektrofotometer UV adalah pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Spektrum UV disebut juga spektrum elektronik karena terjadi sebagai hasil interaksi radiasi UV terhadap molekul yang mengakibatkan molekul tersebut mengalami transisi elektronik. Apabila radiasi elektromagnetik dikenakan pada suatu molekul atau atom, maka sebagian dari radiasi tersebut diserap molekul atau atom tersebut sesuai dengan strukturnya yang mempunyai gugus kromosfor. Pelarut yang banyak digunakan untuk spektrum UV ini adalah etanol 95%. Karena kebanyakan senyawa akan larut. Baiklah, yang terakhir ada spektroskopi inframerah, yaitu spektrum inframerah senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometri inframerah yang merekam secara otomatis dalam bentuk larutan atau dalam klorofrom karbon tetraklorida 1-5% dan dalam bentuk minyak. Daerah pengukuran dengan panjang gelombang 4000 sampai 400 cm -1. Baiklah, sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.